Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini, kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana teknik hibridisasi pada tanaman jagung. Sebelum kami memulai kegiatan presentasi, di sini saya akan menyampaikan pembagian materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama mengenai penjelasan tanaman jagung, yang kedua persiapan alat dan bahan dalam melakukan persilangan, yang ketiga tahapan-tahapan dilakukan dalam persilangan, yang keempat hal apa saja yang harus diperhatikan dalam persilangan, dan yang terakhir penyampaian mengenai varietas unggul jagung yang beredar di Indonesia. Nah, kalau gitu langsung saja kita memulai kegiatan presentasi hari ini. Diharapkan untuk seluruh teman-teman menyimak video dengan baik ya. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam kurun waktu 80-150 hari. Secara morfologi, tinggi tanaman jagung sangatlah bervariasi, antara 1-3 meter. Akar jagung tergolong akar serabut. Batang jagung merupakan batang yang beruas-ruas. Ruas terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Daun jagung adalah daun sempurna, bentuknya memanjang, tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Kemudian permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman atau monoecious. Bunga jantan tumbuh di bagian puncak tanaman, berupa karangan bunga atau inflorescence. Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Bunga betina jagung berupa tongkol yang terbungkus oleh semacam pelepah dengan rambut. Rambut jagung sebenarnya adalah tangkai putik dari bunga betina. Selanjutnya, berdasarkan tipe penyerbukan tanaman, jagung tergolong ke dalam tanaman menyerbuk silang. Tanaman menyerbuk silang adalah tanaman dengan proporsi penyerbukan sendiri atau selfing kurang dari 10%. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan yang terjadi antar bunga yang berbeda, baik terjadi antar tanaman atau genotipe yang berbeda. Bunga tanaman jagung yang tergolong ke dalam bunga tidak sempurna merupakan penyebab penyerbukan alami pada tanaman jagung. Pada bunga tidak sempurna, benang sari dan putik tidak terletak pada satu bunga yang sama, atau dengan kata lain, benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Bunga jantan jagung terletak di bagian titik tumbuh apikal tanaman. Bunganya berupa bulir yang membentuk pola karangan. Serbuk sari ringan, kecil dan tidak berlekatan. Serbuk sari yang ringan inilah yang membuat penyerbukan alami jagung dibantu oleh angin atau disebut anemofili. Adapun bunga betina jagung tersusun dalam tongkol yang tumbuh di antara batang dan pelepah daun. Putiknya merupakan putik tunggal yang mempunyai satu ovari dengan bunga yang tidak dilengkapi oleh perhiasan bunga. Dan pada satu tongkol bunga terdiri dari banyak putik. Bila stigma atau kepala putik terbuahi oleh polen, itu akan membentuk biji-biji jagung yang biasa kita konsumsi. Berikut cara memilih bunga jantan dan bunga betina yang siap untuk melakukan hibridisasi. Bunga jantan sendiri yang sudah siap atau tepat untuk melakukan hibridisasi yaitu bunga jantan yang kotak sarinya sudah pecah sebagian. Sedangkan bunga betina yang tepat untuk dilakukan hibridisasi yaitu bunga betina yang belum keluar rambut-rambut atau stigma atau kepala putik. Untuk pelabelan bunga yang sudah disilangkan, kita memerlukan kertas label dan spidol permanen. Amplop coklat ini digunakan untuk menyungkup bunga jantan pada jagung, tepatnya pada tandan yang sebagian bunganya sudah pecah, sehingga sudah dipastikan jika keesokan harinya sudah tersedia polen. Penyungkupan ini dilakukan sehari sebelum dilakukan polinasi. Sering timbul pertanyaan mengapa harus menggunakan amplop warna coklat, tidak menggunakan plastik yang berwarna hitam atau bahan lainnya. Jika bunga jantan disungkup menggunakan plastik, suhu udara akan lebih panas dibandingkan dengan menggunakan kertas, sedangkan polen ini sangat sensitif terhadap suhu yang tinggi, sehingga jika penyungkupan dilakukan menggunakan plastik atau selain amplop coklat ini akan membuat polen tidak viabel.
Selanjutnya yaitu plastik bening yang digunakan untuk penyungkupan bunga betina. Isolasi ini sangat krusial bagi keberhasilan persilangan buatan tanaman jagung, sehingga harus diperhatikan baik-baik. Isolasi dapat dilakukan saat calon bunga betina atau tongkol jagung sudah mulai terlihat. Jika sudah keluar rambut, maka isolasi bunga betina ini dianggap gagal karena diduga sudah terjadi penyerbukan silang alami terhadap bunga tersebut. Mengapa menggunakan plastik bening? Karena agar rambut bunga betina ini dapat terlihat jika sudah keluar. Selanjutnya yaitu staples yang digunakan untuk menyeteples bagian bawah amplop coklat agar polen yang diekstraksi ini tidak hilang dan agar polen ini bisa tersedia untuk polinasi keesokan harinya, dan juga untuk menyeteples bagian bawah plastik bening agar tongkol tidak terkontaminasi polen atau genotip dari tanaman lain. Selanjutnya yaitu gunting yang digunakan untuk memotong bunga jantan yang tidak terpakai, seperti tandan yang sudah seluruhnya pecah ataupun tandan yang belum pecah, sehingga tidak mengganggu proses penyungkupan. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya yaitu proses penyungkupan. Penyungkupan dimaksudkan agar bunga jantan maupun bunga betina tidak terkontaminasi oleh polen yang tidak dikehendaki. Proses penyungkupan bunga jantan dilakukan dengan menggunakan amplop coklat. Caranya yaitu sungkupkan amplop coklat ke bunga jantan yang sudah siap, kemudian di-staples agar polen tidak jatuh ke tanah. Sedangkan penyungkupan bunga betina dilakukan dengan plastik bening. Caranya sungkupkan plastik bening ke bunga betina dan kemudian di-staples. Nah, proses penyungkupan ini sebaiknya dilakukan di sore hari yang kemudian pagi harinya dilakukan polinasi. Kegiatan selanjutnya yaitu polinasi. Hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebaiknya polinasi dilakukan pada pukul 9 sampai 12 siang. Karena jika terlalu pagi, dikhawatirkan kotak sari belum pecah. Tahap yang pertama pada polinasi adalah ekstraksi polen, di mana polen dipanen dari hasil penyungkupan pada hari sebelumnya. Kemudian setelah mengekstraksi, tutup kembali amplop agar tidak terkontaminasi oleh serbuk sari lain yang dibawa oleh angin. Tahap selanjutnya yaitu proses polinasi. Pindahkan amplop dari bunga jantan ke bunga betina. Buka sungkup bunga betina dan lakukan polinasi dengan cepat dan dengan hati-hati. Setelah itu, tutup kembali amplop dengan menggunakan klip. Selanjutnya yaitu proses pelabelan. Tulis nama tetua betina terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan tetua jantan. Dan jangan lupa tulis pula waktu persilangannya. Tahapan terakhir yaitu kegiatan memanen benih jagung hasil persilangan. Jagung yang akan dijadikan benih adalah jagung yang memiliki ciri-ciri benihnya sudah mengeras dan sudah mengering. Ketika menyilangkan tanaman jagung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pemilihan tetua yang berhubungan dengan tujuan dilakukannya persilangan, pengetahuan tentang morfologi dan metode reproduksi tanaman jagung, mengetahui kapan waktu tanaman berbunga atau mekar, serta memahami keadaan cuaca saat proses penyerbukan. Dalam hal ini, bunga yang akan berperan sebagai tetua betina maupun tetua jantan harus sudah mencapai tahapan siap kawin atau siap melakukan proses penyerbukan. Keadaan cuaca saat penyerbukan juga hal yang harus diperhatikan. Apabila penyerbukan dilakukan saat kecepatan angin cukup kencang, maka hal ini dikhawatirkan akan banyak sekali serbuk sari yang hilang terbawa angin, sehingga penyerbukan tidak terjadi secara maksimal. Faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan persilangan adalah waktu dan proses penyerbukan yang dilakukan. Waktu yang optimal untuk melakukan proses penyerbukan pada tanaman jagung adalah pukul 9 hingga pukul 10. Hal ini dikarenakan apabila terlalu pagi, maka kotak sari dalam keadaan yang belum pecah sehingga polen belum bisa didapatkan. Faktor lainnya adalah proses penyerbukan. Dalam kegiatan polinasi atau penyerbukan juga harus dilakukan dengan cepat dan berhati-hati. Hal ini bertujuan supaya menghindari kontaminasi dari serbuk sari tanaman lain. Oke, selanjutnya yaitu varietas unggul jagung yang mana di sini adalah jagung manis. Yang pertama varietas super sweet dengan warna biji jagung yaitu kuning kepekatan dan keunggulan yaitu tahan terhadap penyakit karat daun. Selanjutnya yaitu jagung varietas BC Sweet 2 yang mana salah satu ciri-cirinya adalah warna biji kuning cerah dan juga memiliki keunggulan toleran terhadap karat daun dan hawar daun dan memiliki rasa yang sangat manis yaitu kadar gula 14 Brix.
Yang ketiga yaitu jagung dengan varietas Sweet Boy, yang mana ciri-cirinya adalah panjang tokol bisa mencapai 18-20 cm, warna biji jagung kuning cerah, dan memiliki keunggulan tahan penyakit karat daun dan juga bercak daun. Selanjutnya yaitu varietas Bicolor Sweet, yang mana ciri-cirinya adalah warna jagung perpaduan antara kuning dan juga putih. Keunggulannya tahan terhadap karat daun dan tingkat kemanisan tinggi yaitu 13,5 Brix. Ini merupakan gambar dari varietas jagung yang unggul, mulai dari BC2, Bicolor Sweet, Super Sweet, dan juga Sweet Boy.